Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak ya, Mas Mbak, kita mulai lagi. Ini pembahasan PTS yang di kelas 8 ini yang pertama ya. Nah, ini misalnya buatkan soal lagi. Jadi nanti belajarnya sama yang kemarin yang sudah dibahas di kelas sama nanti yang ini ya. Oke, number 1, bismillah. The value of x minus 20 divided by minus 3. Ini diselesaikan dulu. Berarti ini minus 12 and then divide by minus 3. Minus divide minus is plus. The answer is 4. And then for number 2. The value of y from y minus 5 is 10. Y is 10 plus 5 is 15. Nah, ingat ya, kalau nanti ada pengurangan kayak gini, berarti nanti dia dipindah ruas jadi plus, atau kebalikannya, kalau dia plus dipindah ruas dia jadi minus. Terus umpama dia posisinya bagi, berarti dia pindah ruas jadi kali, atau kalau dia posisinya kali pindah ruas jadi bagi gitu. Jadi kalau pindah ruas itu dengan kebalikannya ya. Oke. And then for number 3, what a significant figure. Nah, ini yang ditanyakan in 3 significant figure. Nah, berarti kita hitung dari depan ya, 1 2 3. Oke, di garis di sini. Nah, dilihat sekarang kanannya garis, apakah itu dia more than 5 or less than 5. Karena dia itu less than 5 berarti dia tetap nanti yang di depannya. Berarti jawabannya itu adalah 4890 ya. 4890. Ingat, karena ini tidak desimal, berarti angka yang tadi sudah dibulatkan itu menjadi 0 gitu ya. Jawabannya adalah yang B. Kemudian for number 4, the value of 0.2375 into significant figure. Ingat, significant figure itu adalah angka pertama yang bukan 0. Berarti kita menghitung angka pertamanya dari 2 ya. Oke, di sini seret. Nah, dilihat lagi sama kayak tadi patokannya kanan. Kalau di kanan itu berarti dia lebih dari 5, berarti nanti depan nambah 1. Oke, jawabannya adalah 0,24. Nah, sekarang dilihat dibandingkan dengan yang tadi loh, Miss, itu yang 74 kenapa tidak jadi 00? Tidak. Khusus untuk desimal, di belakang koma itu nanti mengikuti permintaan ya. Ini tadi yang diminta adalah two significant figure. Nah, berarti cukup 2 angka saja gitu. Oke, lanjut. Number 5. Nah, sekarang about LCM and HCF. Ingat, LCM itu KPK ya. KPK, HCF itu FPB. Ingat, KPK itu nanti kalau dibuat pohon faktor itu nanti dia diambil semua. Kalau ada yang sama itu nanti diambil yang besar. Kalau untuk FPB or HCF itu nanti diambil yang sama. Dibedakan pengertiannya ya, diambil yang sama dan yang kecil deh. Ya, sekarang 24 sama 32 ini bilangannya lumayan kecil ya. 24, kita lihat 24 itu berarti dibagi 2. Ingat, kalau untuk pohon faktor itu dibagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu. Jadi yang pertama 2, kalau nanti sudah lanjut 3, 5, 7 dan seterusnya sampai berhenti di bilangan prima lagi. Oke, ini 12 divided by 2 is 6, divided by 2 is 3. Oke, berhenti. And then 32 divided by 2, 16, divided by 2, 8, divided by 2 is 4, and then the last divided by 2 is 2. Dah. Oke, for 24 berarti itu 2-nya 3 kali 3. Oke, yang di sini ya. 1, 2, 3, ini terakhir 3. Nah, untuk yang 32 berarti dia 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti kalau untuk yang 32 itu adalah 2 pangkat 5. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau cari LCM. Tadi apa pengertiannya? Diambil semua.
Kalau ada yang sama, diambil yang pangkatnya besar. Dilihat, itu sama-sama punya 2, tapi dia ada yang pangkatnya 3, ada yang pangkatnya 5. Berarti for LCM-nya kita ambil yang pangkatnya 5. Nah, kemudian 3, karena semuanya diambil. Jadi 2 pangkat 5 itu 32 kali 3. Nah, berarti jawabannya adalah 96. Gitu. Nah, dengan angka yang sama kita akan cari HCF-nya. Ingat, HCF itu yang sama tok, yang dua-duanya punya. Kalau umpama atas punya ternyata bawah nggak punya, berarti itu bukan. Nah, seperti itu tadi. Kalau 2 atas bawah punya semua. Kalau 3 bawahnya nggak punya, oh berarti 3-nya nggak diambil. Gitu. Nah, berarti sama-sama punya 2, kita ambil yang pangkatnya kecil. Berarti dia 2 pangkat 3. Oke, 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 sampai 3 kali. Berarti jawabannya adalah 8. Dah, jawabannya adalah yang B. Oke. Nah, sekarang ini for cube number ya. Ini x pangkat 3 minus 64 is 0. Diingat lagi ya, paling enggak kalian sudah hafal yang ini, 1 kuadrat, 1 cube is 1, and then 2 cube is 8, 3 cube is 27, and then 4 cube is 64, and then 4 5 cube is 125. Nah, paling tidak yang dihafalkan ini ya. Dah, cukup. Nah, sekarang ini dilihat. Ini kan belum sampai yang X sama dengan. Baru X pangkat 3 dikurangi 64 sama dengan 0. 64 kita pindah dulu. X pangkat 3 itu sama dengan, karena ini min, dipindah ruas dia jadi plus. Gitu. Nah, sudah ketemu. X-nya itu adalah berarti 64 di akar 3 ya. Nah, kebalikannya dari yang ini tadi. Nah, berarti X-nya itu sama dengan 4. Nah, kalau nanti ada seperti ini, X pangkat 3 sama dengan min 64. Nah, ini baru min 4. Jadi untuk yang pangkat 3 itu akarnya menyesuaikan ya. Kalau bilangannya positif, dia akarnya positif. Kalau akarnya bilangannya negatif, dia nanti akarnya juga negatif. Seperti itu. Udah. And then number 8. Nah, kita ingat lagi. Itu sudah diingatkan berulang kali ya. Jadi kalau ada A, M pangkat N, dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikali. Kemudian kalau dia dikali, itu pangkatnya ditambah. And then for divide, the pangkat is subtract, dikurangi. Dah. Dilihat, itu pangkat dipangkatkan lagi, jadinya dikali. 4 kali 2 berarti 3 pangkat 8. Dia dibagi dengan 3 pangkat 5. Nah, karena dibagi berarti pangkatnya dikurangi. 3 pangkat 8 berarti 8 dikurangi 5. Oke, jawabannya adalah 3 pangkat 3. Udah clear ya. Seperti itu. Terus kemudian for number 9. The value of 9.2 divided by 0.1. Nah, ini khusus, ini yang for unit 3 ya, about price value and rounding, yang tentang multiplying 0.1 and 0.01. Jadi ini sebenarnya belum masuk yang materi desimal. Khusus untuk yang 0,1 sama 0,01 gitu ya. Nah, kalau dia dibagi 0,1 itu artinya dia dikali 10. Kalau dia nanti dibagi 0,01 berarti artinya dia dikali 100 gitu ya. Kebalikannya aja. Nah, sekarang dilihat. Nah, ingat lagi ini juga. 1 0 itu bisa menghilangkan 1 koma. Oke, dilihat di situ komanya 1, di situ nolnya 1. Oke, berarti ya udah impas, habis. Berarti jawabannya adalah 92 gitu. Terus lagi number 10. Nah, masih sama. Kalau tadi kan dibagi, kalau ini dikalikan. Langsung aja berarti, karena 82 dikali 1 pun tetap 82 ya. Nah, sekarang kita tinggal plus value yang untuk tempat desimalnya aja. Ingat, itu di belakang koma 1, berarti nanti jawabannya di belakang koma juga 1. Nah, jawabannya adalah yang B. Oke.
Dan for number 11, nah ini sudah masuk ke desimal ya, unit 5, bener nggak sih? Unit 4. The order of decimal from smallest to largest. Ingat ya, kalau seperti ini kita samakan dulu jumlah digitnya biar kalian tahu, karena itu kadang-kadang mengecoh ya. Jadi kita samakan dulu dengan patokan digit yang tertinggi. Itu digit paling banyak itu kan 3. Berarti semua dibuat digitnya 3 ya. Ini dengan menambahi 0. Ini 0,50. Ini sudah 3. Ini 6,550. Oh yang ini sudah 3. Nah kalau digitnya sudah 3 semua, itu akan lebih mudah untuk mengurutkan gitu. Oh yang di sini paling sedikit berarti yang 50 ya, 6,05, kemudian 6,055. Berarti oke, ini sudah kelihatan jawabannya yang B gitu. Nah kebalikannya dengan yang nomor 12. Kalau 12 itu minus ya, yang dibandingkan itu adalah minus. Lah ingat, kalau untuk minus itu nanti yang terkecil itu adalah yang angkanya paling besar. Jadi kebalikan dari yang nomor 11 gitu, karena ini yang minus. Oke, ini digitnya ada 3 ya, yang paling besar. Jadi yang lain kita ikutkan yang 3. Berarti ini tambahi 00, ini ditambahi 010. Sudah. Nah sekarang mana yang paling besar ya? Ini yang dicari malah yang paling besar dulu untuk angkanya ya. Berarti 101, kemudian yang 100. Oke, yang 8,1, 0,9. Berarti yang B. Dah. And then for number 13, the value of, nah kalau seperti ini kalau seperti ini kita nanti tinggal ngitung jumlah digit. Untuk perkalian desimal itu poinnya itu adalah nanti hasil akhirnya adalah jumlah digit desimalnya gitu. Oke, yang pertama itu jumlah digitnya 2, yang kedua itu jumlah digitnya 1. Jadi nanti total itu jumlah digitnya adalah 3. Oke ya. Nah sekarang kita kalikan bilangan utamanya dulu. 2 dikali 10 itu 10 ya. Nah, 2 dikali 10 itu adalah 10. Nah, padahal tadi digitnya itu mintanya 3. Berarti kita hitung dari belakang dari kanan ya, dari kanan ke kiri. 1, 2 tambah 0 lagi, tambah 0, dah. Sekarang ini kan sudah 3 digit. Sudah. Nah, ingat kalau yang 0 terakhir kalau di desimal itu tidak dianggap. Oke, berarti jawabannya adalah yang B, 0,01. Aslinya kan tadi digitnya 3, karena 0 paling belakang itu tidak perlu ditulis gitu, jadinya 0,01 kok, itu yang B. Nah ini juga sama, ini komanya di skip aja ya, maksudnya 5, ini 5.850 gitu, karena kalau dalam Cambridge itu koma itu kadang-kadang ambigu dengan yang titik ya. Ini 5.850 udah gitu. Dan sekarang the value of 2.35 times 2.5. Nah ini kuncinya juga sama, tinggal dihitung aja jumlah digitnya. Jumlah digitnya adalah 3. Oke, jadi dari yang nilai awal tadi kita garis aja jumlah yang 3. Right. Oke, berarti komanya di 5,850. 5,850 dah. Berarti jawabannya yang C. Oke. Terus for number 15. Nah, ini kemarin kayaknya sudah. Ingat ya, kalau tadi beda dengan yang 0,1 tadi. Kalau ini nanti dilihat, kalau untuk desimal itu penyebut itu tidak boleh dalam bentuk desimal gitu. Kalau di dalam buku caranya dibuat nggak desimal dulu. Kalau ini komanya 1 berarti dia dikali 10. Nah kalau nanti komanya 2 berarti dia dikali 100. Nah kalau di bawah kali 10 berarti
atasnya juga harus dikali 10. Nah, berarti min 360 dia dibagi dengan 3 karena tadi sudah dikali 10. Oke, jawabannya adalah min 120 yang C. Oke, lagi yang nomor 16. Yang nomor 16 ya. 1,596 dia dibagi dengan 0,4. Dengan cara yang sama, ini dikali 10 dulu. Ini juga harus dikali 10. Nah, berarti ini komanya geser 1 ya, karena dihilangkan koma 1. Berarti 15,96 per 4 gitu. Di situ kalau dikali 100 lagi boleh, tapi kan bawah berarti juga harus dikali 100 biar komanya hilang. Gitu. Nah, sekarang kita hitung. Kalau di situ belum kelihatan 15 dibagi 4 itu nanti kan kalau 4 belum, berarti C sama D itu dieliminasi dulu. Berarti jawabannya kalau nggak A, B. Oke, coba kita itu ya, porogapit. Karena misalnya bisanya porogapit. Nah, dia dibagi 4, ketemu 3, 12, ketemu 3, 9,9 lagi, 36. Oke, ini 36. Dah, 3,9936 habis sudah. Gitu ya. Berarti jawabannya 3,99. Ya, itu. And then for number 17. Nah, ini kemarin juga sudah. 441 itu diperoleh dari 3 kuadrat kali 7 kuadrat. Yang ditanyakan then the value of X. Nah, X itu kan X. Nah, ini tadi diketahui X kuadrat sama dengan 441. Nah, padahal 441 sendiri itu kan dari sini. Nah, ditulis saja 3 kuadrat kali 7. Kalinya tak tulis titik aja, nanti enggak, biar enggak sama kayak yang titik, kali 7 kuadrat. Oke, nah sekarang kita lihat. Tadi kan yang ditanyakan X, padahal di situ X kuadrat. Nah, berarti kita hilangi kuadratnya. Berarti yang kanannya juga harus hilangi kuadratnya. Berarti tinggal 3 kali 7. Oke, berarti X sama dengan 21. Nah, 21. Gitu ya. And then for number 18. Nah, ini mesti nanti yang keluar seperti ini ya. Jadi kita akan menghitung area luas. Jadi kalau area luasnya nanti cuma untuk yang persegi panjang aja, udah, yang lain nggak ada. Kalau untuk yang segitiga nanti yang untuk keliling, ngitung perimeter aja ya, sisi yang belum diketahui aja. Nah, sekarang langsung aja, area itu rumusnya kan panjang kali lebar. Udah, berarti tinggal 7,6 kali 2,34. Nah, ini di belakang koma 3. Nah, padahal dipilihkan juga 3 semua, berarti harus dihitung ya. Nah, ngitungnya gimana? Ya udah, bilangan pokoknya kita hitung, nanti tinggal dikasih koma belakang. Yuk, 234 kali 76. Ini 4 masih 2, 0 masih 2. Berarti ini 14, 8 masih 2, 21, 23 masih 2, berarti 16. 4, 8, 7, 1. Nah, tadi di belakang koma berapa digitnya? 3 ya. Ya udah, berarti kita koma di sini. Nah, berarti 17,784. Jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang nggak bisa perkalian bersusun, ya skip aja karena memang ini harus dikalikan ya. Ingat, misalkan selalu bilang di kelas, perkalian dasar paling nggak sudah harus hafal ya, karena dibutuhkan. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi nomor 18 itu dicari areanya, kalau ini sudah diketahui areanya, disuruh mencari panjangnya. Nah, berarti kebalikan, tinggal dibagi. Gitu ya. Untuk mencari length atau panjangnya berarti 29,44 dibagi 3,2. Oke. Nah, sama, ingat kalau bawah itu tidak boleh tidak boleh dalam bentuk desimal, berarti kita harus kali 10 dulu ya. Ini kali 10, ini juga harus kali 10. Ini tanpa kalkulator ya, nggak boleh pakai kalkulator nanti. Bagi 32. Nah, ini harus diporok hapit. 294,4 dibagi 32. Berapa?
3 kali 10 kurang. Kali 10 kurang. Coba kali 8. 256 tambah 32 kali 8. Kali 9 bisa. Di sini ini pasti beruntung yang 9 itu satu aja. Oke, berarti pasti jawabannya yang 9,2 karena nggak ada yang lain. Oke, tadi 32 kali 9 itu 288 ya. 288 berarti dikurangi 64. Nah, ini karena tadi sudah menurunkan dari koma, 64 bagi 32, 2. Nah, jawabannya adalah 9,2. Nah, gitu. Ya, sekarang terakhir untuk yang part 1 dulu. Oke, number 20. Coba. Nah, ini juga kemarin sudah. Ingat di sini nanti ada dua jenis tanda ya. Ada yang nanti di sini ada sama dengannya. Ada yang kurang dari aja. Sebelumnya kita samakan dulu digitnya. Ini digitnya 3, ini kita samakan 3 dulu. Nah, sekarang ini ada yang pakai garis bawah di sini. Nah, kalau seperti itu nanti bilangan sebelumnya, atau kalau umpama dia dikasih di kanan, berarti bilangan kanannya sebelumnya atau sesudahnya itu ikut. Tapi kalau kurang dari tok, sama kayak ini kurang dari tok, ini nggak ikut berarti. Ini berarti setelahnya atau mungkin sebelumnya itu tidak ikut. Nah, karena ini sebelahnya berarti nanti ini tidak ikut. Kalau ini tadi, nanti ini ikut. Ini ikut ya. Nah, gampangnya seperti itu. Yuk. Berarti kita urutkan lah. Karena ini negatif, ingat nanti semakin ke kanan itu dia semakin besar. Auto berarti untuk angkanya sendiri dia malah semakin kecil ya, karena ini minus. Berarti 0,250 terus 0,25 salah. Maaf ya. Yang lebih kecil 249, mundur malah 0,248. Oke. Bener kan? Ya, 0,248. Terus ada lagi ya 0,247. Satu lagi berarti min 0,246. Nah, yang mungkin yang mana berarti 0,51 bukan, itu harusnya di kirinya. Kemudian 0,49, 0,250 ikut 0,49. Berarti jawabannya adalah yang C ya, jawabannya adalah yang C. Kalau ini yang 0,45 dia nggak ikut. Yang B kurang, yang berarti ya paling tepat jawabannya adalah yang C. Oke, yuk. Udah cukup ya untuk yang part ini, cukup dulu, nanti kita lanjutkan lagi di part 2 insya Allah. Udah ya, selamat belajar, semoga dimudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.